Oke, selamat siang teman-teman ya. Jadi di video kali ini kita mau coba load balance ya teman-teman. Sebenarnya ini sudah nyoba saya bikin videonya beberapa kali, cuma ada gangguan ya teman-teman. Akhirnya kesendat di pinggir jalan, entah hujan atau gangguan lainnya. Jadi kita login dulu teman-teman ke dalam Mikrotiknya ya. Mungkin saya hapus ulang aja ini. Nah jadi kemarin itu kan saya bilang ya niatnya itu coba cek rekaman tes. Oke, masuk ya. Jadi niat itu kan kemarin di video saya masuk ke internet itu kita mau load balance-nya itu menggunakan 2 hotspot HP ya teman-teman. Tapi setelah saya coba ternyata nggak bisa ya. Jadi di sini kan niatnya mau saya seperti ini teman-teman. Nah ini kan kita scan ya pakai mode station. Setelah saya buka di Wilson 1 itu nggak ada ya teman-teman untuk fitur scan-nya itu. Saya baca-baca dokumentasi akhirnya memang nggak bisa ya, cukup satu aja untuk radionya ya. Saya bacanya itu dan akhirnya saya berubah lah ya. Jadi di sini saya menggunakan satu hotspot HP ya, gateway satunya itu menggunakan dari laptop saya bridge teman-teman. Jadi saya laptop saya ini connect ke WiFi yang di HP saya, terus saya teman-teman saya sharing ya. Nah ini saya sharing ya teman-teman. Jadi di sini saya pakai USB tulan. Jadi dari Mikrotik ini, dari WiFi Mikrotik Wi-Fi ini saya sharing ya ke properti, klik kanan teman-teman, nanti sharing pilih ke Ethernet yang teman-teman pakai ya. Di sini saya pakainya Ethernet 6 menuju Ether 1 Mikrotik teman-teman. Kita cek di sini itu udah ada ya Ether 1. Nah sekarang ini mungkin sisa-sisa konfigurasinya saya hapus dulu ya teman-teman karena tadi itu hujan ya. Jadi ini teman-teman pas di tengah-tengah itu mau selesai kan hujan ternyata. Kita hapus saja ya. Ini juga di firewallnya kita hapus semua. Kita hapus aja. Nah oke, kita mulai dari awal lagi. Jadi kita akan pakai DHCP client aja teman-teman. Nah di sini kita pilih ya Ether 1. Nah teman-teman jangan nyalain default root ya. Nanti kita manual aja nambahkan rootnya. Karena kalau kita pakai ini ya teman-teman, yes. Kita cek oke dulu deh. Nah di sini dia dibuatin otomatis kan ya rootnya itu. Nah ini teman-teman. Nah ini bekas sebelumnya saya hapus juga. Nah di sini ada dash ya teman-teman. Di sini kita nggak bisa masukin ini teman-teman routing mark ya. Sebenarnya bisa di copy. Tapi nggak bagus juga ya. Kita buang aja. Nah jadi kita pakainya default. Kita main static aja teman-teman. Kita bikin sendiri aja untuk si routingnya. Nah teman-teman bisa matikan ini ya. Nah ini 0. Nah sekarang ini Ether 1 ya teman-teman, dia berhasil dapat IP dan statusnya bond teman-teman. Kayak video saya kemarin tuh ya buat ngecek apakah masuk itu di status bond dan dia muncul IP address-nya teman-teman. Ini ada expired IP address-nya. Terus teman-teman ke sini masukin di WLAN 2 ya, karena WLAN 2 ini adalah gateway kedua kita. Bisa cek di sini ya, di video sebelumnya juga dibahas di sini cara nembak WiFi ya. Jadi gateway. Nah kita kembali ke sini. Nah, kita nggak tahu kan ya teman-teman. Nah nggak tahu ini alamat IP-nya teman-teman. Untuk gateway-nya ya teman-teman bisa pakai ini aja teman-teman. Nah kalian yes aja dulu buat tahu ya, karena ini kalau di router itu kan gampang ya. Kalau di sini itu pasti 137.1 teman-teman, karena kalau kita buka di sharingnya ini nah ini teman-teman bisa kita lihat ya di sini untuk IP ini sebagai gateway 137.1 teman-teman. Yang susah itu adalah hotspot HP kita nggak tahu si gateway-nya teman-teman, IP dari HP ini untuk kita jadikan gateway. Biasanya saya gini teman-teman, terus teman-teman cek ke routing lagi, kita minta dynamic routingnya ya. Teman-teman catat nih gateway-nya muncul. Mari teman-teman catat aja 200 ya. Bisa kita matikan lagi. Nah ini kita matikan aja karena kita nggak pakai. Oke, nah ini sudah saya catat juga sebenarnya teman-teman di sini. Kita keluarkan. Itu masih merekam ya. Oke. Nah ini saya sudah bikin ya teman catatannya untuk gateway-gatewaynya.
Ini udah saya catat nih, saya kopas aja dulu biar enak ya. Nah sekarang ini kita pertama itu kita buat ini dulu teman-teman, firewall ya, karena DNS-nya itu udah kita minta sama si ini tadi teman-teman. Nah waktu kita minta ini kan ada ini ya, use DNS peer, kita minta DNS-nya sama si hotspot dan juga dari sharing dari laptop ini teman-teman udah muncul pakai mereka, jadi kita nggak perlu setting DNS. Sekarang kita settingnya itu NAT-nya teman-teman. Nah ini saya hapus ya, kemarin itu 1. Jadi NAT itu kita pilih ya, ini atar 1, actionnya masquerade teman-teman. Jadi kita bikin NAT masquerade di 2 gateway internet teman-teman. Yang logikanya itu source NAT-nya itu yang berada di dalam router ini, yang keluar menuju ether 1, maka dia disamarkan teman-teman agar bisa mengakses internet ya. Teman-teman juga bikin juga di sini untuk si masquerade gateway kedua teman-teman. Sebenarnya teman-teman bisa aja NAT-nya itu kosong ya, jadi dia global ya, cuma nggak bagus teman-teman. Karena itu global ya, nggak spesifik. Memang lebih bagus itu spesifik. Ini udah kita bikin, cek dulu ini masquerade. Oke, sudah masquerade. Nah sekarang kita coba routing ya teman-teman. Karena DNS sudah juga kan, NAT-nya udah kita setting. Kita pakai ini teman-teman. Ini hapus ada spasi. Nah kenapa perlu si load balance ya teman-teman? Karena ini teman-teman. Nah, ketika kita, aku bikin dulu ya, masukkan gateway kedua, itu dia nggak bisa aktif barengan teman-teman. Salah satu itu pasti ada yang mengalah. Nah, coba kita matiin ya yang ini gateway 2 kita. Maka si gateway 1 bakal aktif teman-teman. Mereka itu ibarat kata sebagai failover ya namanya. Jadi dia itu ketika down, gateway 2-nya tuh jalan ya teman-teman. Cara biar gateway-nya jalan keduanya, teman-teman caranya cukup mudah ya. Ini kita hapus saja salah satunya. Teman-teman cukup masukkan aja di sini gateway kedua teman-teman. Nah gini aja teman-teman. Nah teman-teman juga bisa setting nih buat berat di mana teman-teman. Misalnya teman-teman mau lebih berat di gateway 1, anggaplah gateway 1 itu 100 Mbps dan gateway 2 itu adalah 50 Mbps. Tentu teman-teman pengen si gateway 1 ini lebih diutamain, teman-teman tinggal tambahin gini teman-teman. Jadi dia 2/1 ya jatuhnya teman-teman, lebih berat di sisi gateway 1 teman-teman. Jadi dia akan lebih ngutamain gateway 1. Nah, ini juga kita pakai nanti di PCC teman-teman. Nah, sekarang bisa kita tes ya, ini reachable keduanya. Mereka reachable ya. Kalau sendiri tadi salah satunya itu mengalah teman-teman. Kalau ini mereka 2 aktif ya. Teman-teman bisa coba ke tool ya. Nah, mana ping? Nah, teman-teman bisa pilih. Ini ke Google aja ya. Aku cek dulu rekaman. Jalan ya 8 menit. Teman-teman ke interface terus pilih ether 1 ya. Mungkin kita coba. Nah, ini bisa ya nge-ping. Terus teman-teman pindah ke WLAN 2. Nah, bisa ya teman-teman ya, aktif bersama. Oke, sekarang kita bakal coba bikin PCC-nya teman-teman. Jadi di sini tadi itu kan dia nggak spesifik ya. Nah, ini nggak spesifik teman-teman. Walaupun bisa kita pakai routing map ini, tapi ini nggak apa ya ibaratnya, nggak best in performance-nya teman-teman. Dia nggak bagus ya, karena ini cuma satu interface teman-teman. Nah kita bakal bikin nanti di interface di bawah, yaitu di VLAN itu kita load balance PCC teman-teman. Nah caranya tuh cukup simple ya teman-teman. Kita ke firewall. Nah ini apa? Aduh, kebiasaan ya mikrotik ini. Harus klik berapa gitu, saya nggak tahu pastinya berapa. Nah teman-teman bisa bikin nih di sini PCC ya teman-teman. Jadi chain-nya itu pre-routing. Pilih yang berada di interface VLAN ya teman-teman, karena ini kliennya. Teman-teman tergantung nih mau pakai, misalnya teman-teman ether 3 itu ke bawah load balance-nya. Kalau saya di sini kan VLAN 30 ya. Nah teman-teman pergi ke PCC teman-teman. PCC ini dia membagi paket ya teman-teman. Nah sekarang di sini ada beberapa indikasinya ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau membagi ya, ibaratnya itu mungkin membagi lebih tepatnya, angka yang di kiri nggak boleh sama atau lebih dari teman-teman. Misalnya gini ya, itu nggak boleh ya teman-teman. Mungkin kita cobain aja dulu ya. Kita bikin lah, anggap sini nama connection ya. Kita coba nih. Nah, kita mau MK1 ya. Nah ini mark
connection MK1 ini saya tulisnya gitu pakai bahasa Indonesia ya, hanya koneksi. Nah di sini kita pilihnya itu 2/0 mungkin ya. Nah ini kita bikin ya. Jadi ini contohnya nanti lebih berat di gateway 1 ya teman-teman. Ini kita bikin lagi, in interface-nya jangan lupa itu di VLAN 30 teman-teman. Nah ini kita kan masih pakai 2 ya. Ini PCC buat address ya. Nah ini masih 21 ya. Nah ini ketika kita bikin ini lupa teman-teman. Nanti dulu ini. Sekalian aja kita bikin sebagai contoh error dan juga contoh ini pilih aja teman-teman karena udah kita bikin ya. Nah ini MK1. Ini 2/1 ya. Kita cek lagi ya 2/1. Nah kita bikin lagi. Harusnya aku copy ya tadi ya. In interface VLAN 30 ya. Nah sebenarnya teman-teman bisa lebih ini ya teman-teman, lebih enak lagi karena PCC ini sangat spesifik teman-teman. Bahkan teman-teman bisa masukin address list di sini ya. Kalau orang-orang tuh biasanya kita itu IP lokal nih. Jadi IP lokal itu misalnya kita pilih ya ini teman-teman di checklist ya. Yang kayak gini artinya dikecualikan ya. Itu bisa juga di custom gitu teman-teman. Nah di PCC ya, mana PCC? Nah ketika kita bikin ini 2/2, terus kita bikin ini ya, ini anggap MK2 ya, kita bikin MAC connection to ini MK2 teman-teman, karena ini gateway 2 ya. Di error teman-teman. Oh enggak ya, berarti ini lebih dari ya. Seingat saya itu harusnya error ini teman-teman. Kita cek lagi ya, 2/1, 2/0, 2/3, ini harusnya error sih. Rerouting VLAN 30. Kadang itu error teman-teman, dia seakan-akan katanya nggak bisa ya, tapi memang lebih bagusnya gini teman-teman. Ini harusnya error sih, kenapa nggak error ya? Ini 20 betul buat address, 2/1 betul, karena ini nilainya tuh nggak boleh lebih ya teman-teman, harusnya ini bisa ya. Oke, tapi lebih bagusnya itu kadang bisa error teman-teman. Kita pakai 3 aja ya teman-teman, kita ganti. Kadang itu dia bisa error teman-teman, karena ini harusnya nggak boleh lebih tinggi ya teman-teman. Kita pakai 3 ya. Ini 1, MK1. Ini 31 ya. Ini MK1. Nah di sini kita ganti ya. Ini ke 32 ya, sini 31. Jadi kita pisah ya teman-teman. Kadang itu error ya teman-teman di sini, tapi nggak error ya. Ini MK2. Ini lebih berat di MK1 ya teman-teman, karena MK1 ini 2 ya. Kita bikin untuk MAC connection-nya teman-teman. Jadi 2/1 ya teman-teman. Nah sekarang kita bikin untuk MAC routing-nya teman-teman. Jadi kita perlu interface ya, kita sebutin lagi, deklarasikan di VLAN 30 teman-teman. Ini VLAN 30. Terus teman-teman kan udah bikin ya connection MAC. Nah teman-teman panggil aja lagi connection MAC itu. Ini MK1 ya. Nah teman-teman langsung aja ke sini ke MAC routing teman-teman. Ini MR ya, MAC routing 1 ya. Nah ini kita bikin ya MAC routing 1. Terus kita bikin lagi ini untuk yang ke 2 teman-teman. Kita copy ke MR2 ya. Kita ganti lagi teman-teman ke sini ya. Ini ganti ke MK2. Oke teman-teman, ini sudah MK2. Jadi kita udah bikin lebih berat di interface Ether 1 ya. Karena di sini kita baginya itu 2/1 ya teman-teman, karena ini kita bikin 2 ya. Ini 1, ini 2, ini 1 teman-teman. Mirip sama yang di sini tadi teman-teman. Ke kliknya itu ya. Nah di sini kan ada ya.
Nah, ya konsepnya hampir mirip teman-teman. Jadi saya itu kan nambah lagi di sini ya untuk MAC routing saya. MAC routing MAC connection saya. Nah, sekarang kita kan udah punya ya MAC routingnya teman-teman. Nah, di sini nanti kita bisa panggil. Nah, sekarang kita bikin ya teman-teman. Ini khusus untuk routernya teman-teman. Ini kan universal ya. Kalau itu tadi itu kan spesifik di interface VLAN 30 ya teman-teman. Kita cek di connectionnya. Nah, ini ya. Sekarang kita ke routing lagi teman-teman. Oke, nah kita tambahkan aja ya teman-teman. Di sini gateway-nya teman-teman isi aja. Aduh. Ini hapus satu. Nah teman-teman pilihnya ping gateway ya. Default cek gateway-nya tuh teman-teman pilih ping aja. Terus di sini teman-teman pilih untuk MR1 ya. Atau ini MR2. Karena ini gateway kedua ya teman-teman. Nah dia udah aktif ya, AS aktif static. Terus satunya lagi kita bikin yang di 137.1. Nah, ini kita pilih untuk MAC routingnya itu MR1 teman-teman. Jangan lupa cek ping gateway teman-teman. Nah, ini dia bisa aktif bersamaan ya teman-teman. Nggak seperti yang sebelumnya itu. Ketika kita yang pertama kali itu kan mereka rebutan ya teman-teman. Ada yang satu sebagai aktif, satunya sebagai backup. Kalau ini teman-teman dia aktif sebagai keduanya ya, nggak ada sebagai backup. Dan ini juga untuk untuk routernya ya teman-teman. Jadi di sini kita makainya itu dua, ECMP dan PCC. ECMP ini universal ya, saya pakai juga untuk router. Kalau ini teman-teman matiin, dia nggak bisa ngeping teman-teman. Bisa ya. Ini jalan. Harusnya ini nggak bisa sih, karena ini kan untuk routernya ya. Sedangkan ini untuk VLAN. Coba kita cek lagi ya. Bisa ya. DAC. Padahal di sini oh ini masih ada teman-teman. Nah ini kita matikan dulu ya. Nah ini coba kita matikan. Ini kemana? Oh yang saya matikan itu ini teman-teman, salah ya. Harusnya ini nih, yang dua. Nah sekarang kita matikan ya. Harusnya ini routernya nggak bisa dapat internet karena dia nggak universal itu ya, khusus di VLAN. Berlebihan ya. Nah dia nggak tahu ya teman-teman router itu, karena kita sudah mematikan si rootnya teman-teman. Nah ternyata memang perlu ini ya teman-teman untuk routernya. Jadi dia kan diarahannya dari router ya untuk koneksi internetnya ini. Kita coba ping dulu ke Google. Lelet ya ini hotspot HP saya. Ini udah bisa ya teman-teman. Kita coba untuk uji cobanya ini kita pakai ini ya teman-teman, ping Google. Kelebihan ya itu. Udah bisa ya teman-teman. Jadi ini udah jalan juga untuk si routing kita teman-teman. Ini kebanyakan ya, kebanyakan tab. Teman-teman bisa lihat. Nah ini jalan ya kedua interface. Nah ini jalan ya teman-teman untuk Ether 1 dan Ether 2 ini koneksinya. Karena kita udah aktifin load balance-nya ya teman-teman. Dan juga kita cek di firewall. Aduh, apa ya klikannya itu. Ini udah jalan ya teman-teman si paket yang di dalam itu kan kita ngemak koneksi ya, dan dia udah nangkap koneksinya dan paketnya ya teman-teman. Lalu di pre-routingnya juga dia udah nangkap ya untuk ke VLAN 30 teman-teman. Mungkin kita pindah dulu ya ke Microtik biar lebih ini teman-teman, karena itu kan laptop saya kalau saya pindah itu sharingnya pindah juga teman-teman. Nah load balance-nya ini udah aktif ya teman-teman, untuk ininya dari paketnya itu sudah berjalan. Biasanya kalau ngecek
si Mangle atau Raw ini ya teman-teman, kita kalau mau tahu dia jalan atau enggaknya itu dia nangkap paket nggak sih. Kebetulan di sini sudah nangkap ya teman-teman, dan ini juga udah jalan ya load balance-nya. Nah ini di bagian WLAN dan Ether 1 ya, ini udah ada traffic ya teman-teman, walaupun nggak terlalu berat ya, karena memang yang masuknya itu pun nggak ada sepertinya ya, sedikit paling laptop mungkin tetangga yang connect, karena ini nggak ada passwordnya teman-teman di pilan-pilan ini. Dan kita cek lagi ya di bagian root, ini juga udah aktif ya teman-teman. Dia nggak berbagi, nggak seperti yang di awal. Kalau kita masukin 2 gateway, maka dia itu akan bergantian ya teman-teman. Salah satu menjadi backup, satunya sebagai aktif. Nah kalau kita pakai ini teman-teman, dia bisa aktif bersamaan ya. Ini yang SMP, ini yang tadi yang gateway 2, ini gateway 1 teman-teman. Untuk mungkin menurut saya untuk PCC dan SMP segini saja ya teman-teman. Untuk mungkin kita rangkum lagi ya. Jadi SMP ini tadi dia bisa menjalankan 2 gateway sendiri ya teman-teman. Kalau teman-teman pakainya yang kayak pertama tadi itu, di sini mungkin kita ini disable aja. Nah ini aktif juga teman-teman, karena dia sudah nggak seperti yang di awal ya. Kalau di awal itu gini kan ya. Nah kita masukin gateway ini dah. Nah, dia itu jadi bergantian teman-teman. Coba kita ambil ya. Nah kita bikin ini 1. Terus 1 lagi di sini. Nah itu jadi 1 itu ada yang jadi sebagai backup ya teman-teman. Kita hapus saja karena udah nggak kepake ya. Mana yang satunya lagi? Terus 1 yang nggak ada MR-nya. Nah jadi itu 1 sebagai backup ya teman-teman. Jadi dia kepaksa 1 untuk menjadi backup dan 1 sebagai utamanya teman-teman. Kalau kita pakai CMP teman-teman, dia bisa aktif bersamaan nih. Dia reachable keduanya dan bisa dipakai keduanya ya, dengan traffic yang kita cek lagi di sini itu udah jalan ya di Ether 1 dan juga WLAN 2 teman-teman. Lalu untuk di firewallnya tadi itu teman-teman perlu NAT dulu nih keduanya. Jadi teman-teman NAT dulu yang keluar interface WLAN 2 masquerade ya teman-teman, biar dia bisa internetan. Terus ini Ether 1 ya sebagai gateway-nya. Teman-teman boleh nanti kalau misalnya gateway-nya itu dari Ether 2, Ether 3, teman-teman ganti aja di sini. Lalu teman-teman ke Mangle. Di sini teman-teman bikin pre-routing ya, sebelum di-routing yang berada di mana, di traffic di interface VLAN 30. Lalu pakainya PCC teman-teman, port address ya, jangan nggak port address. Teman-teman bikin nih 3/0 ini seperti yang saya bilang di awal itu ya. Harusnya itu dia nggak boleh lebih dari angka yang di kanan ini, nggak boleh dari angka lebih dari angka yang di kiri ini teman-teman, karena ini pembaginya ya, nggak boleh di lebih gede yang di kanan ini. Dan kita ke action, dia sebagai MAC connection ya teman-teman, bisa namai di sini connectionnya. Terus teman-teman boleh mau lebih besar di mana gitu. Di saya ini kan lebih besar ke interface Ether 1 ya teman-teman. Ini juga teman-teman bisa ke MK2 ya. Sini saya bikinnya MK2. Ini untuk yang Ether interface WLAN 2 teman-teman. Ini kita pisah lagi, dia 3.2 teman-teman. Kita tandai sebagai MAC connection ya, agar bisa MAC connection ini nanti dipanggil di pre-routing teman-teman. Di pre-routing, di MAC routing ya. Ini sama juga masih sebelum routing ya teman-teman. Nanti teman-teman deklarasikan aja lagi untuk VLAN 30-nya. Lalu teman-teman pilih MAC connection yang telah teman-teman buat di sini ya. Nah setelah ini selesai, teman-teman bisa langsung ke routing teman-teman. Cek terekam belum? Oke, kerekam ya. Nah sekarang tinggal teman-teman routing. Routing, aduh, pencetannya itu ya teman-teman. Nah ini ya, teman-teman tinggal tambahkan aja lagi ini yang baru ya teman-teman. Bukan ini yang SMP. Teman-teman bikin aja yang baru.
Nah, terus teman-teman pilih di sini untuk routing magnet teman-teman. Di stand-nya 1 ya teman-teman, agar dia, karena semakin kecil itu dia semakin utama ya teman-teman. Nah, akhirnya dia harus aktif sama dengan si ini ya teman-teman, SMP-nya. Jadi SMP-nya ini khusus untuk si router, dan si ini khusus untuk ini global ya teman-teman. Karena dia nggak pakai MAC routing ya, jadi global bisa semua. Kalau yang ini khusus untuk VLAN 30 teman-teman. Kita nge-PCC-nya itu ke VLAN 30. Dan adapun untuk mangle itu teman-teman bisa berkreasi semau teman-teman ya. Kalau saya ini kan basicnya aja dulu untuk PCC ini teman-teman. Nah, mungkin untuk routing ya, mungkin untuk load balance SMP dan PCC seperti itu aja ya teman-teman. Nah, mungkin ada yang saya beberapa potongnya karena ada terganggu sedikit juga, jadi saya potong aja. Oke, sekian, terima kasih ya teman-teman.